Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Vintaru Channel. Pada video kali ini saya mau melakukan pemupukan untuk pupuk NPK. Ya, kita pakai pupuk NPK 12 12 17 2 pada tanaman yang belum menghasilkan ya. Jadi 12-nya adalah nitrogen, terus ada fosfor, terus 17-nya ada kalium, dan yang duanya adalah magnesium. Jadi sekarang kita akan melakukan pemupukan dengan dosis sekitar 750 gram per pokok ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Dan pupuk yang saya pakai adalah Mahkota dengan unsur hara 12 12 17 2. N-nya 12%, P2O5-nya 12%, K2O-nya 17%, dan MgO-nya adalah 2%. Dan satu sak ini 50 kg ya teman-teman. Nanti kita mau pupuk pohon sawit yang umurnya sekitar 8 bulan atau 9 bulanan di sini. Ini gulmanya juga masih cukup lebat ya teman-teman. Cuma ini banyak gulmanya, gulma ringan ini. Jadi yang ilalangnya hanya sedikit saja teman-teman. Jadi gulmanya gulma ringan ini. Mungkin tidak perlu sampai dibabat semuanya sebenarnya. Cukup kita rawat saja. Kita singkirkan di daerah sekitar piringan sawitnya, agar tidak mengganggu proses penyerapan pupuknya oleh sawit. Yang untuk gulma seperti ilalang ini yang wajib kita basmi ya teman-teman, karena sangat merugikan dari pihak kitanya. Nanti akan kita jelaskan mengapa gulma dalam bentuk ilalang itu sangat merugikan. Yang ini nih khusus PPKS 239 teman-teman. Di sini saya tidak tahu kenapa, cuma ada beberapa pohon yang memang bentuknya tidak begitu besar, masih kecil. Kayak ini nih masih terbilang kecil. Ini juga kecil padahal umurnya itu sudah 1 tahun sebelum kita tanam. Jadi dalam masa pembibitan itu sudah 1 tahun. Tapi yang di sini sudah cukup besar sih teman-teman. Yang ini juga sudah cukup besar. Ini sebenarnya umur tanamnya sama ya teman-teman ya. Cuma memang karena unsur hara di setiap tanah itu berbeda, bahkan 10 meter jaraknya itu bisa berbeda unsur haranya. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan dari sawitnya juga berbeda-beda. Tapi alhamdulillah ini bagus semua. Paling ada mungkin dari sekitar 1500 pokok yang kita tanam di kebun 10 hektar ini, yang mati paling cuma 20 pokok saja. Yaitu karena stres, karena kita kemarin nanamnya itu atau ya menanam kelapa sawitnya itu pada musim panas ya, pada musim kemarau teman-teman. Ya baiklah, nanti saksikan terus kegiatan pemupukan di Vintaru Channel. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Nah, bentuk dari pupuk NPK itu seperti ini ya teman-teman ya, granular. Dia seperti butiran-butiran seperti kerikil, bentuknya coklat. Ini adalah penampakan dari NPK 12 12 17 2. Dan jangan sampai tertipu dengan pupuk-pupuk palsu karena bentuknya itu seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, seperti kerikil-kerikil.
ukuran-ukuran kerikil dan warnanya coklat seperti ini. Nah, ini dia bentuk dari NPK 12-12-17-2. Nah, ini biasanya kalau terjadi gumpalan kayak ini kena air atau lembab, jadi dia menyatu antara satu sama lain. Tapi kalau dia dalam bentuk kering, ya seperti ini teman-teman, sangat gampang untuk diurai. Nah, ini solusinya tinggal kita pecahkan saja, mau pakai batu atau pakai parang, tidak ada masalah. Ini tidak keras teman-teman, tidak begitu keras maksudnya. Ini banyak sekali fungsinya teman-teman ya. Nanti kita jelaskan apa saja fungsinya bagi tanaman sawit yang belum menghasilkan. Nah, untuk pengaplikasian pupuknya sendiri itu diusahakan jangan terlalu dekat dengan tandannya ya teman-teman. Jangan terlalu dekat dengan pohonnya. Itu dikarenakan ini sawit itu kan akarnya serabut ya teman-teman. Jadi dia akan menyebar dan tidak terkumpul di satu titik akarnya. Jadi dia akan menyebar, dia akan mencari unsur-unsur hara. Jadi diusahakan itu lokasi atau titik pemupukannya adalah biasanya kalau saya sih 3/4 dari panjang tandannya. Jadi misalnya panjang pelepahnya maksud saya, dari panjang pelepahnya. Jadi kalau misalnya panjang pelepahnya sudah sampai di sini, ya lebih kurang nanti saya akan pupuknya sekitar 30 cm dari batangnya. Itu seperti itu. Seperti ini. Misalnya kita ukur 750 gram. Nah, misalnya kita pakai ukuran 750 gram, ini sudah saya tandai. Nah, lebih kurang dia akan sekitar 3/4 dari botol plastik ini. Jadi tinggal kita ambil. Ya. Sebanyak 750 gram lebih kurang. Nanti akan kita tebarkan di sekitaran pohon. Ini hanya contoh ya teman-teman. Akan lebih baik kalau kita serakkan seperti ini dia. Nah, seperti itu. Nah, lihat teman-teman, ini umur belum nyampe 1 tahun sih ini. 1 tahun tanam belum ya, jadi baru 10 bulan mungkin lebih kurang. Masuk bulan April, masuk bulan Mei ini 10 bulan. Jadi lihat sudah besar ya bonggolnya ini, sudah cukup besar ini. Nah,
Ya, mantep. Ini PPKS 239 yang menurut dari PPKS sendiri ini berpotensi untuk menghasilkan lebih kurang 3 ton lebih dalam sebulan. Jadi mungkin sekitar 3,5 ton mungkin. Tapi semua tergantung lagi ke bagaimana kita merawat sawitnya ya teman-teman. Mau hitung-hitungan PPKS bisa sampai 3 ton lebih. Tapi kalau kita kurang dalam ngasih pupuk dan kita pelit ngasih pupuk, dia nggak akan menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan kita teman-teman. Ini nah teman-teman, ini adalah contoh dari sawit yang pertumbuhannya lumayan kecil. Bukan lumayan kecil sih, tapi cukup lambat ya dibanding sama tetangganya, padahal sama-sama varietas 239, PPKS 239. Tapi nggak apa, kita pupuk aja, jangan pelit-pelit. Oke, nah coba lihat teman-teman, bahkan bibit-bibit unggul sekalipun tetap akan ada afkirnya seperti ini ya teman-teman. Coba lihat, ini bisa dibilang kecil, paling tingginya hanya sekitar saya tidak tahu nih apakah sepertinya tidak sampai 1 meter nih teman-teman. Nih perbandingannya. Jadi kalau kita letakin botol aqua di sampingnya, tingginya cuma setinggi ini, padahal teman-teman yang lainnya sudah di atas 1 meter semua. Nih seperti ini. Nah nih, ini sudah besar ya teman-teman, tapi ini cukup kecil, mungkin bisa dibilang kerdil ini teman-teman. Jadi itu dia, walaupun kita membeli bibit unggul tetap akan ada afkirnya. Karena itu saat pembibitan kita harus benar-benar memaksimalkan pemupukan dan perawatan bibit-bibit yang akan kita tanam. Jadi kita harus benar-benar melihat bagaimana kondisi dari bibit yang sedang kita bibitkan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah PPKS 239 yang umurnya sama semuanya. Sebelum ditanam itu umurnya sudah 1 tahun, dan sekarang setelah ditanam umur penanamannya sudah 10 bulan kalau bulan Mei ini selesai. Jadi ini adalah jalan 10 bulan dan hasilnya ya tinggi. Begitu juga dengan di sebelahnya, ini juga tinggi ya teman-teman ya. Bisa kita lihat juga bonggolnya juga sudah cukup besar. Nah ini adalah salah satu pohon yang pertumbuhannya bagus. Di sebelahnya juga, ini juga sama besarnya ya teman-teman ya. Tapi beberapa pohon di sebelahnya itu pertumbuhannya mungkin agak kurang ya, kayak gini nih. Nah ini agak kurang nih. Tapi beberapa yang lain juga cukup bagus ya. Kalau yang deretan ini hampir bagus-bagus nih teman, tinggi-tinggi dia. Jadi itu dia, karena perbedaan unsur hara di setiap tanah membuat pertumbuhan setiap pohon bisa berbeda. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat mahkota NPK 12-12-17-2 plus trace element, ini adalah bentuknya, di mana spesifikasinya adalah nitrogen 12%, fosfor 12%, kalium 17%, magnesium 2%, dan ada trace element atau TE. TE ini adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kelapa sawit, tapi dalam jumlah yang sedikit ya teman-teman. Ada 0,04 sampai 0,07 borat, ada CuSO4, ada ZnSO4. Nah, pada pupuk ini bentuknya adalah granular atau butiran-butiran,
dan dia padatan bentuknya teman-teman, dengan ukuran butir sekitar 2-5 mm. Warnanya seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, itu warnanya coklat ya, dengan kadar air maksimal 3%. Dan yang untuk satu sak ini ukurannya adalah 50 kg per karung. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang fungsi nitrogen, fosfor atau kalium, unsur nitrogen itu berfungsi dalam menyusun asam amino, nukleotida, klorofil, dan asam nukleat. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa klorofil ini adalah zat hijau daun. Jadi nitrogen ini menjadikan tanaman menjadi lebih hijau. Selain itu pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Sedangkan unsur P atau fosfor itu berfungsi dalam menyimpan dan menyalurkan energi ke seluruh aktivitas metabolisme pada tanaman. Hal ini menjadikan tanaman menjadi cepat berkembang, lalu merangsang pembentukan buah, memacu perkembangan akar, dan meningkatkan daya tahan tanaman. Sedangkan unsur kalium atau K itu fungsinya adalah mengaktifasi enzim pada proses metabolisme tanaman. Jadi kalium ini juga membantu dalam penyerapan air dan unsur hara di tanah. Jadi kalium ini juga menyalurkan hasil asimilasi atau fotosintesis daun ke seluruh jaringan tanaman. Jadi NPK 12-12-17-2 ini memiliki 3 unsur yang besar ya teman-teman, yang makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur-unsur yang trace elemennya itu ada borat, ada CuSO4 dan ZnSO4. Harga satu saknya di Pekanbaru lebih kurang masih di harga 310.000 per sak ya teman-teman. Nah, sekian dulu videonya. Bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di share serta komen yang banyak agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.